Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin, dan pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Link video sudah saya cantumkan di deskripsi ya, tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang auditable. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing bagaimana membuat catatan penjelasan perkiraan-perkiraan pada laporan keuangan ya. Dan biasanya kan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian, misalkan untuk satunya adalah tentang yang umum, lalu keduanya misalkan untuk kebijakan-kebijakan akuntansinya, misalkan bagaimana kebijakan penyusutan, bagaimana kebijakan untuk pengelolaan kasnya, bagaimana nanti kebijakan untuk piutang dan sebagainya. Mungkin saya tidak akan bahas dulu pada kesempatan kali ini, tapi yang saya akan bahas adalah nanti bagaimana membuat catatan penjelasan perkiraan-perkiraan pada laporan keuangan yang seperti ini ya. Ini kita buatnya, kita coba yang di sini ya, kita tambahkan sheet ya, kita coba copy saja dari sini dulu ya. Saya buatkan untuk memudahkan nanti teman-teman bisa diketik ya. Oke, paste seperti ini. Oke, lalu kita ini si 1, 2, 3, 4 kita buat kolomnya tambah satu kolom lagi, insert kolom ya. Oke, lalu seperti ini ya. Ini kalimatnya misalkan merupakan saldo kas dan sebagainya. Oke, lalu untuk membuat itunya, membuat kalimatnya kita buat rumus penggabungan kembali yaitu concatenate ya, concatenate tanda kutip merupakan saldo spasi ya, tanda kutip lagi, titik koma, kita ambil kalimatnya dari sini supaya nanti kita tidak usah membuat satu persatu tapi sudah menggunakan rumus ya. Titik koma lalu tanda kutip yang berakhir pada ini, kita titik koma lagi, lalu seperti biasa ini kita ambil dari neraca ya, lalu titik koma, tanda kutip, spasi dan tanda kutip lagi, lalu titik koma, kita ambil periode yang tahun sebelumnya ya, tutup ya. Kita coba lihat, nah ini merupakan kas, merupakan saldo kas dan setara kas yang berakhir pada ini, yang berakhir padanya kita kasih spasi ya supaya ada pemisah seperti ini. Lalu kita bisa lebarkan di sini. Ini kolom ini biasanya nanti kita akan gunakan untuk penyajian yang aktif atau tetap. Biasanya kita ambil saldo awalnya, lalu kita penambahannya, pengurangannya, lalu nilai bukunya ya. Nah, tapi yang kita buat di sini ini kita ambil tanggal yang neraca ini ya, lalu kita ambil untuk yang periode sebelumnya juga ya, kita kasih lebarkan. Oke. Nah, ini kita ambil datanya, itu misalkan kas dan setara kas itu adalah tadi komponennya yang rinciannya adalah misalkan kas simpan pinjam, lalu ini kita ambil sampai ke sini ya, bank. Ini kita ambil nilainya dari sini. Oke. Kita garis ke bawah ya. Lalu ini kita jumlahkan ya.
boleh juga kita kasih garis bawah juga ya. Ini kita buat lagi gabungan, ini jumlah, sorry, kita buat concatenate dulu, tanda kurung buka, tanda kutip ini jumlah, spasi ya, kurung tutup, ini kita ambilkan dari sini ya. Oke, kurung tutup ya. Ini kita ambil rata kanan ya, jumlah kas dan setara kas. Oke, jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi diawali dengan 3 catatan penjelasan perkiraan pada laporan keuangan. Ini 31 kas dan setara kas. Ini 31 ini nanti kita referensikan dengan sini ya. Jadi kita tambahkan di sini 3.1 ya, supaya nanti kita tanda kutip 3.1 ya. Oke, jadi adalah laporan keuangan ini referensinya ke 3.1 ya. 3.1 ini kita rubah ini di sini rename ya, penjelasan. Referensinya ke sini, kas dan setara kas. Jadi kas dan setara kas pada neraca di depan di sini yang 20.300.000 ini penjelasannya di sini. Jadi ada kas simpan pinjam, kas toko, dan bank ya. Nanti kalau ada angkanya kan ini bisa kelihatan ya. Jadi membuatnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa copy yang ini ya. Mudah sekali cara membuatnya. Kita copy di sini, lalu ini 3.2, misalkan gitu, 3.2. Ini kita lihat, oke, 3.2 ya. Ini kita lihat ke derajatnya, ini adalah piutang. Lalu ini kita buat piutang. Nah ini, sorry, ini kita buat dulu, ini absolut ya, alamatnya kita absolutkan dengan menekan F4 atau F4 kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan komputer biasanya langsung F4 saja. Nah, supaya pada saat dikopikan ini kita copy ke sini ya, supaya tidak berubah. Nah ini ya, jadi saldo piutang. Jadi ini akan mengikuti keterangan di sini ya. Ini kita, sorry, ini juga kita absolutkan ya, supaya nanti pada saat mengcopy ke sini ini tidak berubah seperti ini ya. Jadi kita ini absolutkan Fn F4, lalu saya menggunakan laptop. Ini juga sama. 31 Desember, ini kita coba copy ke sini ya. Nah, ini rinciannya kita ambil juga dari neraca yang detailnya ya, piutang sampai ke piutang lain-lain ya. Angkanya kita ambil lagi dari neraca sini, piutang ya. Lalu kita kopikan ke sampingnya ya. Oke, cara membuatnya tinggal seperti itu saja. Nanti kita lanjutkan sampai detailnya ya. Untuk semua ini 3.3 ya. Ini kita ambil referensinya ke sini. Ke yang ini tanda kutip 3.2 titik ya. Lalu ini tanda kutip 3.3 ya. Titik ya. Ini nanti di penjelasannya 3.3 ini kita persediaan ya. Nah ini jadi kalimatnya pun akan berubah ya. Ini kita ambil persediaannya dari neraca yang detailnya, persediaan barang dagang. Kalau sudah ini kita hapus saja karena cuma satu akun ya. Ini kita cek formulanya, oke. Lalu untuk selanjutnya adalah aktiva tetap ya.
Nah, di sini untuk aktiva tetap kita kopikan di sini ya. Kita copy, lalu ini 3.4, kita buat 3.4, lalu sini kita buat aktiva tetap, lalu kita buat di sini ya tanggalnya untuk aktiva tetap ini, lalu di sini kita buat penambahan, lalu ini pengurangan, lalu ini nilai buku ya. Khusus ini untuk aktiva tetapnya aja ya. Ini kita hapus dulu saja ya. Nah, untuk aktiva tetap ini kita buat biasanya untuk 2 tahun ya, dipisahkan. Jadi ini kita di sini nih baca nih, ambil tanah bangunan, kita kopikan, lalu ini untuk peralatan, lalu untuk kendaraan ya. Kita ambil nilainya dari sini untuk 31 Desember. Ini berarti kita ambilnya yang 2021-nya dulu ya. Oke, 31 Desember 2021, lalu kita ambil datanya dari neraca ini. Kita ambil datanya untuk yang 31 Desember. Lalu untuk bangunan juga kita ambil dari sini. Peralatan juga sama ya, kita buat satu-satu. Lalu untuk kendaraan ya. Nah, ini kebetulan nilainya masih 0 ya datanya. Contohnya di sini saya belum buat yang ada datanya. Lalu ini kita tambahkan di sini. Lalu penambahannya dan pengurangannya nanti di sini kita jumlahkan, ditambah dengan penambahan, dikurangi dengan pengurangan ya. Jadi kalau aktiva tetap itu kan biasanya bisa saja nanti kita jual sehingga mungkin terjadi pengurangan ya. Oke, nilai bukunya, lalu penambahan ini bisa kita ambilkan dari neraca lajur ini ya, untuk yang mutasinya ya. Mutasi untuk tanah dan bangunan, kita ambilkan dari datanya dari sini. Untuk yang sisi debitnya, penambahan. Ini lalu kita neraca lajur ya untuk peralatan dan untuk yang kendaraan ya. Neraca lajur untuk yang kendaraannya ya. Oke, kita kasih garis bawah lagi. Sama ya. Ini kita tinggal copy, lalu ini kita copy yang sebelahnya ya. Ini adalah kita ambil tahunnya 31 Desember 2022 ya. Oke, lalu kita garis bawah lagi. Ini untuk aktiva tetapnya. Ini untuk perolehan aktiva tetap. Lalu di sini kita buat untuk akumulasi penyusutannya. Formatnya kita copy dari sini saja. Oke, kita ambil datanya dari sini ya. Lalu kita ambil datanya dari sini. Ini tahunnya mungkin tidak perlu ya, kita buang saja deh untuk tahunnya. Lalu di sini untuk
ambil datanya, akumulasi penyusutannya itu dari neraca, penyusutan bangunan, lalu penyusutan peralatan, lalu penyusutan kendaraan ya. Nah, ini kita ambil juga datanya dari sini, neraca ya, akumulasi penyusutan. Ini kan biasanya minus ya, jadi kita minus neraca G25 supaya nanti tampilnya positif ya. Ini minus neraca untuk peralatan di sini. Ini juga sama dengan minus neracanya untuk yang kendaraan ya. Oke, kita jumlahkan. Ini garis bawahnya di sini. Ini kita buang dulu ya, supaya ini kita kasih garis bawahnya. Nah, ini penambahannya kita balik ya, karena kan penambahannya di sebelah kredit ya, jadi untuk penyusutan bangunan kita ambil yang sisi sebelah kredit. Untuk penambahannya neraca lajur ini, oke, kita ambil angkanya dari sini, kita ambil juga angka yang ini dari penyusutan kendaraannya sebelah kreditnya. Ini tidak bisa kita kopikan ya, karena sebenarnya nanti kalau teman-teman kalau mau mudah, ini kita bisa pakai alat bantu di sini nomor akunnya, sehingga nanti kita bisa lookup, sehingga kita nanti bisa otomatis terisi ya. Ini pengurangannya berarti neraca lajur sebelah debitnya ya. Oke. Kita cek, tinggal ini. Lalu kita tinggal kopikan saja di sini. Ini kita kasih baris dulu ya. Insert row, lalu kita ini jumlahkan. Ini jumlah aktif, perolehan aktiva tetap. Lalu ini jumlah akumulasi penyusutan ya. Ini baru di sini kita kasih satu baris harga perolehan atau nilai buku ya, nilai buku aktiva tetap. Ini kita langsung di sini aja. Total perolehan dikurangi dengan penyusutannya ya. Oke, ini juga boleh ya. Perolehan dikurangi dengan penyusutannya ya. Oke, lalu untuk yang ini kita kasih 3, tanda ini 3.4, lalu ini 3, tanda kutip 3.4 ya. Oke, lalu ini nanti hutang lancar kita kasih, ini karena sudah sampai 3.4, berarti ini 3.5, tanda kutip dulu, 3.5, lalu tanda kutip 3.6, tanda kutip 3.7, ini bisa digabungkan 3 titik, oke,
3.8. Ini bisa kita kopikan saja, gabungkan saja. Ini misalkan tanda kutip 3.9 ya. Ini juga bisa kita gabungkan dalam satu penjelasan ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini tinggal copy-copy di sini saja. Saya ambilnya yang ini ya. Copy, lalu kita pindahkan ke bawah sini. Ini 3.4, 3.5 ya. 3.5. 3.5 itu adalah hutang kepada anggota ya. Ini kita buat hutang kepada anggota ya. Nah, ini kalimat penjelasannya sudah berubah. Kita ambil nilainya dari sini ya, hutang kepada anggota itu adalah simpanan sukarela. Cuma satu ya, simpanan sukarela. Jadi kita buang yang ini. Lalu ambil datanya dari sini ya, simpanan sukarela ya. Ini kita tinggal kopikan ke sampingnya. Lalu 3.6. Ini saya ambil lagi supaya nanti dari sini ya. Karena ada beberapa akun. Ambil dari sini 3.5. Sorry. Ini 3.6 ya. Ini hutang usaha ya. Ini hutang usaha. Nah, teman-teman kan ini langsung berubah ya. Ini kita ambil dari sini neraca hutang usaha sampai hutang usaha ini tergantung teman-teman buat seperti apa ya di sini ya, mau dirincikan seperti apa. Ini sampai hutang lain-lain, ambil nilainya dari sini juga. Oke, ini kebetulan kosong, hutang usaha, lalu kita kopikan ya. Copy, sorry. Ini kita copy dari sini. Ini kita kasih 3.7. Ini dana-dana SAU ya. Ini datanya adalah, ini dana-dana SAU agak banyak, bagian anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama nanti ada hutang pajak ya. Oke, ini tidak kita pisahkan ya. Ini ambil datanya dari sini ya. Nah, seperti ini. Sampai nanti kita buat untuk juga rugi labanya ya, pendapatan juga sama nanti kalau ini sudah 3.9 ya, 3.9 berarti nanti di sini 3.10-nya ya. Tanda kutip 3.10. Nah, teman-teman tinggal buatnya seperti ini mudah. Kalau sudah dibuat satu, kita tinggal melanjutkan ke akun-akun selanjutnya ya. Ini supaya kita kelihatannya enak, kita buang view-nya atau grid line-nya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau kita sudah tadi menyelesaikan format laporan keuangan yang lebih simpel, lalu rugi labanya juga yang lebih simpel ya. Jadi ini akan lebih eye-catching ya, enak melihatnya. Nah, tinggal nanti kita buat penjelasannya, langkah-langkahnya tadi seperti tadi ya. Tinggal kita buat untuk yang akun-akun yang lainnya ya, sesuai dengan tadi kita membuat rinciannya seperti apa di sini. Jadi nanti kita tinggal referensikan, ini repnya kemana, 310, berarti nanti kita buat 310 ya. Kalau di sini juga di neraca, misalkan tadi 3.8, berarti kita nanti di sini buatnya di 3.6, 3.7, 3.8 ya.
Jadi ini kan 3.7 untuk yang dana SAU ya. Langkahnya seperti itu, jadi teman-teman tinggal melanjutkan untuk yang perkiraan-perkiraan untuk akun-akun yang lainnya. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga untuk support channel ini. Sampai ketemu kembali pada video-video selanjutnya.